Suatu hari saat berbelanja di supermarket, Cheng Yao membeli 2 es krim dan berpikir untuk membagikan salah satunya kepada Qian Heng karena ia sudah banyak membantunya, namun Qian Heng awalnya menolak karena tidak suka dengan makanan manis. Ketika Cheng Yao membuka salah satu es krim dan mencicipinya, dia teringat bahwa makanan yang dibelinya belum dimasukkan ke dalam kulkas, jadi dia meletakkan es krim itu. Namun tiba-tiba Qian Heng berubah pikiran dan mulai memakan es krim yang sudah dicicipi oleh Cheng Yao, bahkan memujinya dan minta dibelikan lagi. Cheng Yao merasa ragu untuk memberitahu bahwa itu adalah es krim yang sudah ia makan, dan melihat Qian Heng menikmatinya dengan penuh semangat membuatnya merasa aneh. Ketika berjalan-jalan dengan anjingnya, Cheng Yao masih memikirkan momen saat Qian Heng memakan es krim itu. Dia berusaha keras untuk tidak memikirkan hal-hal yang tidak senonoh, namun saat dia lengah, anjingnya terlibat pertengkaran dengan anjing lain dan pemilik anjing tersebut mencoba memanfaatkan situasi untuk meminta uang 20.000 yuan sebagai biaya pengobatan anjingnya. Cheng Yao berusaha menjelaskan situasinya dengan logis, tetapi orang itu tetap bersikeras dan tidak masuk akal. Untungnya Qian Heng tiba tepat waktu dan menggunakan pengetahuannya tentang hukum untuk menunjukkan kesalahan dalam argumen orang itu, sehingga dengan mudahnya membuat pria itu pergi. Cheng Yao pun terkejut dengan Qian Heng yang muncul di waktu yang tepat, tetapi Qian Heng tidak mau mengaku dan malah beralasan bahwa dia sedang membuang sampah. Cheng Yao heran karena dia tahu bahwa dia sudah membuang sampah sebelumnya. Ketika kembali ke kamar, Cheng Yao menceritakan kejadian itu kepada sahabatnya. Dia bercerita bahwa Qian Heng tidak hanya ngobrol dengannya tentang musik dan impian, tapi juga turun untuk menyelamatkannya dengan gaya pahlawan. Cheng Yao khawatir bahwa semua perhatian itu adalah tanda bahwa Qian Heng akan segera memecatnya, namun sahabat Cheng Yao dengan cepat menyadarkan bahwa ini bukanlah tanda pemecatan, melainkan karena Qian Heng menyukainya. Meski Cheng Yao mencoba menyangkalnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir tentang bagaimana Qian Heng membelikannya cemilan, menghiburnya ketika dia menangis, dan bahkan ingin memberikan piringan hitam sebagai hadiah. Semua ini membuat Cheng Yao merasa bahwa mungkin memang ada sesuatu di antara mereka, dan dia begitu bersemangat hingga berguling-guling di tempat tidurnya. Sebagai bentuk terima kasih karena Qian Heng telah menyelamatkan anjingnya, Cheng Yao mengundangnya untuk merendam kakinya di balkon yang diterangi oleh cahaya lampu. Mereka berdua menikmati momen yang hangat dan damai bersama. Cheng Yao mengatakan bahwa merendam kaki sebenarnya bisa membantu tidur lebih nyenyak, namun Qian Heng mengeluh bahwa prosesnya terlalu merepotkan karena harus mengisi air dan kemudian membuangnya. Cheng Yao dengan cepat menawarkan diri untuk membantunya asalkan Qian Heng mau memberinya kenaikan gaji. Cheng Yao mencuri pandang ke arah Qian Heng yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, dan perasaan bahagia mulai mengalir ke dalam hatinya. Keesokan harinya, seorang wanita bernama Chen Qingmei yang merupakan orang ketiga dalam pernikahan Dongshan meminta bantuan Qian Heng sebagai pengacara untuk membela hak waris anak yang dikandungnya. Cheng Yao yang sangat membenci orang ketiga karena pengalaman pahit kakaknya secara subjektif merasa jijik dengan permintaan Qingmei dan beberapa kali memotong pembicaraannya. Meskipun begitu, Qian Heng tetap menerima kasus tersebut, apalagi saat mendengar bahwa harta warisan yang dituntut Qingmei berjumlah cukup besar. Hal tersebut membuat Cheng Yao terus mengejarnya sampai ke ruangannya untuk membujuknya agar mundur dan tidak menerima kasus tersebut. Qian Heng marah dan menegur Cheng Yao karena tindakannya yang tidak profesional dengan terus memotong pembicaraan orang. Qian Heng beralasan anak dalam kandungan wanita simpanan Dongshan juga berhak atas pembagian harta warisan. Cheng Yao yang terpancing emosi tampaknya terus bersikeras dengan sikapnya bahwa Qingmei tidak berhak atas harta warisan Dongshan, tapi Qian Heng juga tetap bersikeras dan bersuara lantang dengan pendiriannya dan bahkan sampai mengusir Cheng Yao untuk keluar dari ruangannya. Kemudian Cheng Yao memutuskan untuk tidak lagi menangani kasus tersebut. Qian Heng tampak kecewa dengan keputusan Cheng Yao yang tidak profesional, dan tanpa sadar mengungkapkan bahwa Cheng Yao sebenarnya diterima bekerja melalui bantuan Wu Jun yang bersikeras menerimanya bukan karena kemampuannya sendiri. Cheng Yao yang selama ini percaya bahwa dia diterima melalui proses yang adil dan berdasarkan kemampuannya merasa hancur setelah mengetahui bahwa dia direkrut karena Wu Jun tertarik kepada kakaknya.
Dia merasa kehilangan makna dan menganggap bahwa bagi Qian Heng satu-satunya kelebihannya adalah membantunya mengatasi insomnianya. Karena patah hati, Cheng Yao mengambil cuti dan pergi dari kantor itu. Ia pun tampak sedih dan menenangkan diri di sebuah hotel. Karena khawatir rekan kerjanya di kantor langsung menghubunginya dan berusaha menenangkannya. Sementara itu Qian Heng yang ditinggal sendirian di rumah merasa gelisah. Dia ingin mengirim pesan kepada Cheng Yao untuk menanyakan kapan ia pulang, tetapi setelah berkali-kali menghapus dan menulis ulang, dia akhirnya hanya mengirim pesan dingin mengatakan bahwa dia belum makan malam. Keesokan harinya di kantor, karena tidak bisa menghubungi Cheng Yao, Qian Heng menjadi sangat mudah marah dan melampiaskan kekesalannya kepada para karyawannya. Wu Jun yang mengetahui bahwa Qian Heng telah mengatakan kebenaran tentang proses perekrutan Cheng Yao jadi sangat marah dan dengan kesal mencoba mencari cara untuk memperbaiki situasi. Wu Jun akhirnya menghubungi kakak Cheng Yao berharap dia bisa membujuk Cheng Yao agar kembali. Kakaknya yang tahu tentang rasa sakit hati Cheng Yao memberitahunya bahwa setelah perceraian hidupnya malah menjadi lebih baik dan mencoba memberikan sudut pandang yang berbeda pada Cheng Yao. Kakak Cheng Yao menasehatinya untuk tidak membiarkan perasaan sakit hati terhadap dirinya sendiri membuatnya memiliki prasangka terhadap orang ketiga. Dia juga mengingatkan bahwa Qian Heng adalah pengacara yang sangat hebat dan pasti punya pertimbangan matang dalam mengambil kasus tersebut. Setelah mendengar nasihat kakaknya, Cheng Yao memutuskan untuk bangkit. Jika dia memang masuk perusahaan melalui bantuan orang lain, dia bertekad untuk membuktikan kemampuannya dengan kekuatan sendiri. Sementara itu Wu Jun dan Qian Heng, dua orang teman baik yang tidak tahu bahwa Cheng Yao sudah berubah sikap, masih terus berdebat satu sama lain. Mereka bahkan bersumpah akan memutuskan hubungan jika masalah ini tidak diselesaikan. Wu Jun merasa bahwa cara terbaik adalah meminta Qian Heng untuk meminta maaf kepada Cheng Yao, namun ketika mereka keluar bersama Qian Heng, mereka pun terkejut melihat Cheng Yao sudah kembali lebih dulu. Cheng Yao kemudian minta maaf kepada Qian Heng atas sikap emosionalnya dan mengakui bahwa seharusnya dia tidak terbawa perasaan. Dia meminta agar diberi kesempatan untuk melanjutkan kasus King Mei. Qian Heng merasa senang dalam hatinya tetapi tetap menunjukkan sikap dingin di luar dan secara halus menyetujui permintaan Cheng Yao. Dalam diskusinya, Baorwi menyatakan bahwa tes DNA tidak mungkin dilakukan, tapi Cheng Yao menyatakan bahwa tes DNA juga bisa digunakan untuk tes kekerabatan yang berguna, untuk mengetahui hubungan seseorang yang memiliki hubungan darah.